Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, apa kabar anak ustazah semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Apalagi di masa pandemi, tetap jaga protokol kesehatan. Perkenalkan, nama ustazah yaitu Haryanti Fauzi. Di sini ustazah mengajarkan mata pelajaran fikih. Pada hari ini kita akan mengulas pelajaran bab pertama yaitu jinayah dan hikmahnya. Mengenai kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Yang pertama yaitu kompetensi dasar menghayati ketentuan Islam tentang jinayah, mengamalkan sikap adil, cinta damai, dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang jinayah, menganalisis ketentuan tentang jinayah dan hikmahnya, menyajikan hasil analisis tentang pelaksanaan ketentuan jinayah dan hikmahnya. Indikator pencapaiannya yaitu menganut ketentuan Islam tentang jinayah, mengklasifikasikan ketentuan Islam tentang jinayah, mengklasifikasikan sikap adil, cinta damai, dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang jinayah, membangun sikap adil, cinta damai, dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang jinayah, mengorganisir ketentuan tentang jinayah dan hikmahnya, membedakan ketentuan tentang jinayah dan hikmahnya, serta mempresentasikan hasil analisis tentang pelaksanaan ketentuan jinayah dan hikmahnya. Masuk ke materi jinayah dan hikmahnya. Yang pertama, pembunuhan, kedua, penganiayaan, ketiga, kisos, yang keempat, diyat, dan yang kelima, kifarat. Baik, ustazah akan menjelaskan mengenai pembunuhan. Pengertian pembunuhan yaitu pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Artinya, melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja dengan menggunakan alat mematikan ataupun tidak mematikan. Sejalan dengan pendapat ulama bahwa pembunuhan merupakan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Lanjut, yaitu macam-macam pembunuhan. Yang pertama, pembunuhan sengaja yang disebut dengan al-qatlu al-amdi. Pembunuhan ini tuh sudah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai ataupun memberatkan. Yang kedua yaitu pembunuhan seperti sengaja, qatlu sibhu al-amdi, yaitu menghilangkan nyawa seseorang tanpa ada niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan atau tidak lazim dipakai untuk membunuh, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan, yang disebut dengan qatlu al-khata', yaitu perbuatan seseorang tanpa bermaksud melakukan kejahatan namun karena salah sasaran menyebabkan kematian seseorang. Yang ketiga yaitu dasar hukum larangan membunuh. Membunuh adalah salah satu perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam, karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan." Yang keempat yaitu hukuman bagi pelaku pembunuhan. Yang pertama, pembunuhan sengaja. Hukuman bagi pelaku tidak
tindak pidana pembunuhan sengaja adalah kisos, yaitu pelaku harus diberikan sanksi yang setimpal dan berat. Yang kedua yaitu pembunuhan seperti sengaja, al-qatlu sibhu al-amdi, pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak mendapatkan hukuman kisos, namun dihukum dengan membayar sejumlah denda yaitu diat mughalazah atau diat berat dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban, yang setiap tahunnya sepertiga. Selain itu pembunuhan juga harus menunaikan kifarat. Yang ketiga yaitu pembunuhan karena kesalahan. Hukuman bagi pembunuhan karena kesalahan adalah membayar sejumlah denda yaitu diat mukafafah atau diat ringan yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban setiap tahunnya, sepertiga. Yang kelima, pembunuhan secara berkelompok yang disebut dengan al-qatlu al-jama'ah ala wahid. Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus dihukum qisas. Hal ini disandarkan pada pernyataan Umar bin Khattab terkait tindak pidana pembunuhan secara berkelompok, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berikut, yaitu artinya dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar radhiyallahu an telah menghukum bunuh 5 atau 6 orang yang telah membunuh seseorang laki-laki secara zalim atau dengan ditipu di tempat sunyi. Kemudian ia berkata, seandainya semua penduduk San'ah secara bersama-sama membunuhnya, niscaya akan aku bunuh semua. Yang keenam yaitu hikmah larangan membunuh. Dalam Islam, menerapkan hukum bagi pelaku pembunuhan tidak lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa setiap manusia. Pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 93. Masuk ke materi yang kedua yaitu penganiayaan. Pengertian penganiayaan adalah yang disebut dengan jarimah atau tindak pidana pelukaan. Menurut Kamus Al-Munjid diterangkan bahwa pelukaan adalah dari kata jarak yang berarti syak badani, yaitu menyakiti sebagian anggota badan manusia. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan penganiayaan di sini adalah perbuatan tindak pidana berupa melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota tubuh seseorang yang dimaksudkan untuk menyakiti atau menyiksa orang lain dengan sengaja. Yang kedua yaitu macam-macam penganiayaan. Yang pertama ada penganiayaan berat dan yang kedua ada penganiayaan ringan. Yang ketiga, hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yaitu perbuatan menganiaya ini tidak dibenarkan dan sangat dilarang dalam Islam. Sama halnya dengan larangan melakukan pembunuhan terhadap orang lain tanpa alasan yang dibenarkan, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 45. Masuk ke bab yang ketiga yaitu kisos. Pengertian kisos yaitu kisos berasal dari kata kososa yang artinya memotong atau berasal dari kata iqsa yang artinya mengikuti, yaitu mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya. Menurut syarak, kisos adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku tindak pidana pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja atau penganiayaan. Macam-macam kisos yaitu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kisos untuk tindak pembunuhan yang merupakan hukuman bagi pembunuh sengaja. Yang kedua yaitu kisos untuk tindak penganiayaan yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak fungsi ataupun menghilangkan anggota badan. Yang hukum kisos yaitu mengenai hukuman kisos ini, baik kisos pembunuhan maupun kisos anggota badan dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 45.
Syarat-syarat kisos yaitu orang yang terbunuh terpelihara darahnya atau orang yang benar-benar baik, pelaku tindak pidana pembunuhan sudah balik dan berakal, pembunuh bukan bapak atau orang tua dari terbunuh. Jika seorang ayah atau orang tua membunuh anaknya, maka ia tidak dikenai hukuman kisos. Tapi sebaliknya, jika seseorang anak membunuh orang tuanya, maka dikenakan sanksi berupa hukuman kisos berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Yang D, orang yang membunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh, seperti muslim dengan muslim, merdeka dengan mereka, dan hamba dengan hamba. Kisos dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 45. Adapun hikmah kisos, yaitu dapat dijadikan suatu pelajaran bahwa keadilan harus ditegakkan, memelihara keamanan dan ketertiban, dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. Masuk ke materi yang D, yaitu diat. Pengertian diat yang pertama secara bahasa, yaitu denda atau ganti rugi. Namun secara istilah, diat merupakan sejumlah harta yang wajib diberikan kepada korban atau keluarga korban, atau wali, berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan. Sebab-sebab ditetapkan diat yaitu pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan oleh keluarga korban, pembunuhan seperti sengaja, pembunuhan karena kesalahan atau pembunuhan tidak sengaja, pembunuhan yang melarikan diri akan tetapi identitasnya sudah diketahui secara jelas. Dalam konteks ini, dia atau denda dibebankan kepada keluarga pembunuh. Yang terakhir yaitu kisos sulit dilaksanakan. Ini terjadi pada tindak pidana penganiayaan atau tindak pidana yang terkait dengan melukai, merusak fungsi, atau menghilangkan anggota badan. Macam-macam diat yaitu ada 2, yaitu diat mughalazah atau diat berat. Yang kedua yaitu diat mukhaffafah atau diat ringan. Diat karena kejahatan melukai atau memotong anggota tubuh. Aturan diat untuk kejahatan melukai atau memotong anggota tubuh tidak seperti aturan diat pembunuhan. Yang pertama, wajib membayar satu diat penuh berupa 100 ekor unta apabila seseorang menghilangkan anggota badan tunggal seperti lidah, hidung, kemaluan laki-laki, atau sepasang anggota badan, sepasang mata, sepasang telinga, sepasang tangan, maupun sepasang kaki. Yang B, wajib membayar setengah diat berupa 50 ekor unta jika seseorang memotong salah satu anggota badan yang berpasangan, semisal satu tangan, satu kaki, satu mata, satu telinga, dan lain sebagainya. Yang C, yaitu wajib membayar sepertiga diat apabila melukai anggota badan sampai organ dalam, semisal melukai kepala sampai otaknya. Yang D, yaitu wajib membayar 15 ekor unta jika seseorang melukai orang lain hingga menyebabkan kulit yang ada di atas tulang terkelupas. Yang E, yaitu wajib membayar 10 ekor unta bagi seseorang yang melukai orang lain hingga mengakibatkan jari-jari tangannya atau kakinya putus, setiap jari 10 ekor unta. Wajib membayar 5 ekor unta bagi seseorang yang melukai orang lain hingga menyebabkan giginya patah atau lepas. Setiap gigi 5 ekor unta. Masuk materi E, yaitu kifarat. A, pengertian kifarat. Dalam Al-Kamus Al-Fiqih karya Sa'di Abu Jaib disebutkan makna kifarat sebagai berikut, yaitu sesuatu yang dapat menutupi dari perbuatan dosa seperti bersedekah, berpuasa, dan lain sebagainya. Dalam bahasa Arab, kifarat berarti yang menutupi, menghapuskan, atau yang membersihkan. Jadi menurut istilah, kifarat adalah denda yang harus dibayar karena telah melanggar suatu ketentuan syara dengan tujuan menghapuskan, membersihkan, atau menutupi dosa tersebut. Dengan kata lain, kifarat merupakan tanda taubat
kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai penebus dosa. Macam-macam kifarat yaitu yang pertama kifarat pembunuhan, yang kedua kifarat zihar, yang ketiga kifarat melakukan hubungan biologis di siang hari pada bulan Ramadan, yang keempat kifarat karena melanggar sumpah, yang kelima kifarat ilak, dan yang keenam kifarat karena membunuh binatang buruan pada saat berihram. Masuk kepada hikmah kifarat, dengan adanya kifarat dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, manusia benar-benar menyesali perbuatan yang keliru, telah berbuat dosa kepada Allah dan merugikan sesama manusia. Yang kedua, menuntun manusia agar segera bertaubat kepada Allah atas tindak maksiat yang ia lakukan. Yang ketiga, menstabilkan mental manusia hingga ia merasakan ketenangan diri karena tuntunan agama atau membayar kifarat telah ia tunaikan. Apakah ada yang ingin dipertanyakan mengenai materi yang Ustazah sampaikan? Apabila tidak ada, kita tutup pelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.